Oke teman-teman, jumpa kembali. Nah, untuk pantauan Bitcoin, jadi ini nanti saya akan membahas money management dan sekalian sekarang kan Bitcoin habis longsor dan ini momen yang saya tunggu juga. Jadi dari Jumat kemarin saya sudah memantau Bitcoin. Saya ingin entry di Bitcoin tapi belum menyentuh target entry saya. Nah, untuk sekarang dia sudah memenuhi target saya. Jadi untuk video ini saya juga akan entry di Bitcoin sekalian membahas money management. Oke. Jadi di Bitcoin awalnya sideways dan dia break kemana? Ke area demand. Nah, kemarin sebenarnya saya sudah mau entry, tapi saya pikir-pikir ini belum menyentuh area demand. Jadi area demand itu area penting. Jadi ketika area demand itu belum ke trigger atau belum ke tersentuh, pasti suatu saat harga itu akan ke area demand juga gitu. Nah, untuk sekarang dia sudah menyentuh area demand dan ketika kita lihat di Fibonacci juga dia sudah berada di area 0,5 dan 0,618 ini. Nah, kemungkinan apa yang terjadi, kemungkinan besar dia akan push up lalu up lagi seperti itu. Untuk Bitcoin, BTC USD. Nah, untuk sekarang saya akan entry dulu. Untuk TP nya coba kita lihat di area sebelumnya atau harga sebelumnya, kemungkinan dari sini. Oke, taruh sini saja. Dapat 1:3, dapat 1:3. Perolehan poinnya 326. Coba kita hitung dulu untuk lotnya. Oke, saya gunakan lot 0,12. Kita masukkan stop lossnya dulu. Stop loss kita taruh di harga 15779,29. Ini maaf, ini kok take profit. Kita taruh stop loss. Untuk take profitnya saya taruh di harga 17229,28. Oke. Nah, oke teman-teman, dan akhirnya untuk Bitcoin naik juga. Jadi sesuai ekspektasi ya. Dia naik. Ini belum menyentuh TP dan harapan saya ini masih ada kenaikan lagi. Jadi untuk TP saya taruh di harga 17229,28. Nah, semoga sesuai ekspektasi ya. Jadi bisa menyentuh TP. Nah, tapi ada posisi saya juga yang masih floating minus, yaitu di minyak. Saya masih minus 100.000. Kalau untuk Bitcoin ini sudah lumayan nih. Sudah mendapatkan 1.200.000. Kalau di minyak ini masih minus 242.000. Oke, ini yang posisi minyak. Ini yang posisi di minyak. Jadi kemarin saya entry sell, ternyata dia masih sideways di area situ. Semoga di sini ada penurunan juga. Untuk minyak masih ada penurunan, semoga. Kita kan nggak tahu pergerakan pasar seperti apa, pergerakan market kita kan nggak tahu. Oke, kita akan membahas tentang money management. Jadi seperti janji saya kemarin, saya akan membahas money management. Apa itu money management? Jadi gimana cara kita itu mengelola keuangan kita. Jadi fungsi money management ini untuk meminimalisir atau
mengantisipasi kerugian yang sangat besar. Nah, yang perlu saya bagikan ke teman-teman yaitu cara perhitungannya aja. Jadi saya tidak akan ngomong panjang lebar. Jadi saya akan membagikan rumus-rumusnya aja ya, cara perhitungannya aja gitu. Yang pertama, cara menentukan lot. Cara menentukan lot. Jadi cara menentukan lot yang perlu kita gunakan. Rumusnya apa? Rumus. Ini silahkan dicatat kalau perlu. Rumus. Resiko dibagi dengan poin yang kita peroleh. Peroleh sama dengan nanti lot yang kita gunakan. Oke, saya jelaskan sedikit ya. Jadi resiko dibagi poin yang kita peroleh. Jadi resiko, contoh teman-teman gini aja, kita menghitung modal saya aja ya gitu ya. Saya menggunakan 5.000 US dollar. 5.000 dolar. Modal saya 5.000 dolar. Berarti resiko dari 5.000 dolar berapa? Kalau kita gunakan 1%, berarti 50 dolar. Nah, lalu poin itu apa? Nah, teman-teman buka yang ini seperti di trading view. Jadi posisi pembelian atau posisi penjualan. Nah, contoh seperti ini seperti yang di trading view. Berarti teman-teman sudah familiar. Nah, yang ini namanya pip, yang ini namanya pipet atau poin. Nah, yang perlu kita hitung atau yang kita gunakan yaitu yang ini 2,011. Nah, ini yang kita gunakan untuk menghitung nantinya gitu ya. Semisal resiko kita kan 50 dolar, kita menghitungnya dengan dolar teman-teman, dibagi ini, masukkan poin yang ini tadi 2304. Nah, nantinya hasil yang ini berarti lot yang kita gunakan seperti itu. Oke, ini kan cara menentukan lot kan. Oke, langsung kita praktekkan aja di grafiknya. Ini sebagai contoh aja ya teman-teman, agar mudah untuk memahaminya. Contoh teman-teman mau entry di sini, melakukan posisi penjualan. TP di SL di sini, TP di bawah. Lalu kita tentukan lot yang perlu kita gunakan. Berarti gimana? Semisal ini kita menggunakan modal saya, kita hitung dengan modal saya ini ya. Contoh, maaf saya menggunakan HP ya menghitungnya, karena rekam layar saya itu tidak bisa menangkap kalkulator yang ada di laptop. Oke, contoh ya. Berarti 50 ini resiko saya, 50 resiko saya, 1% dari modal saya dibagi dengan ini 0,546, berarti 546 sama dengan 0,09. Berarti semisal saya mau entry, saya menggunakan 0,09 lot. Jadi lot yang perlu saya gunakan yaitu 0,09. Jadi semisal loss, ya berarti lossnya sesuai dengan resiko saya, yaitu berapa? 50 dolar. Seperti itu teman-teman. Oke, saya tulis, tunggu teman-teman. Resiko 50 kan, 50 dolar. Berarti 50 dibagi dengan
poin yang kita peroleh tadi. Poinnya berapa? 0,546, berarti kan 0 nggak kita pakai, berarti 546 nya saja yang kita pakai. 546 ini poinnya sama dengan 0,09, berarti lot yang kita gunakan yaitu 0,09. semisal mau entry di sini itu teman-teman. Nah, untuk selanjutnya yaitu cara menghitung keuntungan atau kerugian. Jadi caranya itu sama teman-teman sebenarnya, tapi tinggal kita bolak-balik gitu aja nanti. Oke, nanti akan saya contohkan ya. Cara menghitung keuntungan atau kerugian. Rumus yaitu lot dikali dengan poinnya tadi, poin yang kita peroleh, sama dengan seperti ini. Oke, kita langsung berikan contoh di sini aja. Oke, menghitung kerugian atau keuntungan itu sama caranya, tinggal kita bolak-balik. Contoh seperti ini teman-teman. Ini kita gunakan yang tadi ya, kita kan menggunakan lot 0,09 ya. Berarti lot yang kita gunakan 0,09. Kita menghitung kerugian ini tadi. Semisal ini nanti loss, kita rugi berapa gitu ya. Oke, berarti 0,09 dikali dengan ini 546 sama dengan, oke, tunggu kita hitung lagi. Lot 0,09 dikali dengan poin kita 546 sama dengan 49 dolar US dollar, 49,14 US dollar. Berarti semisal nanti kita loss kita itu hanya 49,14 US dollar itu teman-teman. Nah, ini kan menghitung kerugian kan. Sekarang menghitung keuntungan. Caranya gimana? Sama saja, tinggal kita menghitung dari posisi entry kita ke TP. Kalau menghitung kerugian dari poin posisi entry ke stop loss, kalau menghitung keuntungan dari posisi entry ke take profit, Oke, ini tadi kan sudah kita hitung kerugiannya, kita sekarang hitung keuntungan. Sama saja caranya, 0,09 dikali poin kita dari posisi kita entry ke posisi take profit kita mendapatkan berapa? Ini 2.765 sama dengan keuntungan kita nanti.
Oke, contoh lot yang kita gunakan 0,09 dikali dengan poin yang kita peroleh, poin dari entry ke TP, yaitu 2765 sama dengan 248,85 US dollar. Berarti semisal nanti kita itu untung, keuntungan kita itu 248,85 dolar gitu teman-teman. Oke, kita tulis dulu. Nah, jadi kalau ini tadi kita menghitung kerugian, kalau ini kita menghitung keuntungan. Berarti semisal kita loss kita atau ketika kita itu rugi kita itu 49 dolar. Kalau kita untung, keuntungan kita 248 dolar itu teman-teman. Nah, jadi seperti itu teman-teman cara menghitung keuntungan dan kerugian kita. Kalau yang pertama tadi cara untuk menentukan lot. Nah, sebenarnya yang berperan penting itu ya ini teman-teman, dua-duanya ini, bukan metode gitu loh. Nah, teman-teman disiplin menggunakan perhitungan seperti ini ketika mau melakukan transaksi. Nggak mungkin jika teman-teman itu sampai MC gitu loh teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi nggak usah panjang lebar, jadi seperti itu aja. Yang penting saya sudah membagikan cara mengelola resiko kita di trading ya teman-teman. Kalau teman-teman itu modal berapapun masih MC, berarti teman-teman tidak pernah menggunakan ini, gitu aja. Nah, jadi sebenarnya bukan metode yang berperan penting itu, jadi ya sebenarnya ini gitu loh teman-teman. Metode bagus, tetapi kalau nggak pakai ini sama saja.